SLB Negeri 3 Kota Bengkulu merupakan sekolah luar biasa yang menangani anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan. Dari hambatan penglihatan, pendengaran, hambatan komunikasi dan interaksi, dan hambatan fisik dari tingkat TKLB dan sampai tingkat SMALB. Sebelum kegiatan proses pembelajaran berlangsung, seorang guru harus melakukan asesmen atau screening terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan yang dimiliki oleh peserta didik, yang nantinya akan menjadi acuan atau pondasi dalam membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan gaya belajar peserta didik. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan asesmen awal pembelajaran tingkat TKLB dan SDLB yaitu seorang guru masih melakukan asesmen awal pembelajaran secara konvensional, yaitu berupa tes atau tugas tertulis, sehingga hasil yang diperoleh tidak efektif dan tidak tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Asesmen awal pembelajaran yang dilakukan secara konvensional ini menurut saya kurang efektif dilakukan di tingkat TKLB dan SDLB, dikarenakan anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki hambatan pasti mengalami permasalahan dalam tumbuh kembang. Terlihat seorang guru melakukan asesmen dengan teknik konvensional, yaitu meminta anak untuk menebalkan atau menulis huruf atau kata, sedangkan kemampuan motorik halus anak tersebut masih mengalami permasalahan. Dari permasalahan tersebut diharapkan guru lebih mengamati atau lebih teliti dalam mengambil informasi mengenai peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh guru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Imatul Baroro SPDGR. Instansi saya mengajar di SLB Negeri 3 Kota Bengkulu. Hari ini saya akan membagi praktik baik mengenai asesmen pembelajaran berdasarkan tumbuh kembang. Asesmen pembelajaran tumbuh kembang ini telah dilaksanakan di SLB Negeri 3 Kota Bengkulu pada tingkat TKLB dan SDLB tahun ajaran 2023-2024. Ayo, mari kita saksikan bagaimana pelaksanaannya. Untuk mendapatkan informasi mengenai peserta didik, seorang guru harus melakukan beberapa persiapan, seperti melihat kondisi peserta didik yang tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua, memenuhi kebutuhan peserta didik seperti melakukan sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan asesmen. Yang ketiga, saat melakukan asesmen dalam keadaan senang atau tanpa paksaan orang lain. Yang keempat, kenyamanan peserta didik dalam melakukan asesmen. Oke, pintar. Sekarang kita main ini. Dalam pelaksanaan asesmen awal pembelajaran dengan tumbuh kembang ini, seorang guru tidak harus melakukan intervensi terhadap peserta didik. Di sini, peserta didik mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki, dan guru hanya mengamati dengan teliti permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Satu-satu. Oke, pinter. Tangan dua. Arkan, lihat ibu, kita buat di sini. Asesmen awal pembelajaran berdasarkan tumbuh kembang ini meliputi 5 aspek. Yang pertama, gerakan kasar. Gerakan kasar ini melibatkan otot-otot besar seperti otot lengan, otot kaki, dan otot badan. Contoh gerakan kasar seperti berlari, melompat, merangkak, dan berjalan.
Aspek yang kedua yaitu gerakan motorik halus, yang merupakan gerakan kecil dan tepat yang dilakukan dengan tangan, jari, kaki, dan jari kaki. Contoh gerakan motorik halus ini yaitu seperti menulis, menggambar, menyusun balok, Lego atau puzzle, melipat dan menggunting kertas. Aspek yang ketiga yaitu aspek pengamatan. Aspek pengamatan ini di mana peserta didik mengetahui atau memahami benda tersebut. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek bicara dan bahasa, di mana kemampuan peserta didik ini mengungkapkan keinginan dengan menggunakan kata-kata dari mulut, dari kata menjadi kalimat. Aspek yang terakhir yaitu sosialisasi, di mana kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain, misalnya bermain dengan aturan, contohnya bermain ular tangga, bermain lompat kata. Setelah kita menggali informasi mengenai tumbuh kembang peserta didik berdasarkan kelima aspek tersebut, maka untuk mendukung data yang kita peroleh, kita harus berkolaborasi dengan orang tua, teman sejawat, dan tenaga ahli. Tenaga ahli seperti dokter dan psikolog yang nanti dari hasil pemeriksaannya dapat memperkuat hasil data atau perkembangan yang diperoleh. Berkolaborasi dengan teman sejawat, di mana di sini untuk menambahkan informasi mengenai keadaan peserta didik, mencari penyelesaian dari keterlambatan perkembangan yang ditemukan pada peserta didik. Yang terakhir, kita berkolaborasi dengan orang tua pada saat menggali informasi mengenai peserta didik berdasarkan kelima aspek tersebut. Ada informasi yang belum kita dapat, sehingga kita harus bertanya kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik pada saat di rumah. Kalau di rumah Afia itu seperti apa? Kalau Afia itu di rumah sudah bisa mandiri, Bu. Tetapi kemandirian dia itu ada tahap-tahapannya, Bu. Seperti kalau lepas baju itu bisa sendiri, lepas celana itu juga bisa sendiri. Tetapi dia ini ada kendalanya, Bu. Pas di toilet dia itu belum bisa mandiri dikarenakan belum bisa jongkok. Penggunaan asesmen awal pembelajaran berdasarkan tumbuh kembang ini sangatlah mudah dan berintegrasi, dan penggunaan asesmen ini sangat cocok digunakan untuk anak yang mengalami gangguan atau hambatan. Informasi yang diperoleh mengenai perkembangan peserta didik berdasarkan asesmen awal pembelajaran berdasarkan tumbuh kembang ini nantinya akan menjadi pondasi atau dasar dalam pembuatan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan kebutuhan peserta didik agar kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang dan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa screening atau asesmen yang dilakukan menggunakan tumbuh kembang ini pada tingkat TKLB dan tingkat SDLB untuk semua jenis hambatan sudah efektif untuk menggali informasi, perkembangan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik.